Perkenalkan, nama saya Riando Slapu, kelas 6 TL1 D4 Teknik Listrik, NIM 17023-035. Di kesempatan saat ini saya akan menjelaskan cara kerja dari mesin pendingin, khususnya AC split. Sebelum kita mengetahui lebih lagi tentang cara kerja dari AC split tersebut, kita akan mengetahui pengertian dari AC split. Untuk pengertian AC split adalah perangkat alat yang berfungsi untuk mengatur kondisi suhu pada ruangan menjadi lebih rendah dari suhu yang terdapat dalam lingkungan tersebut atau lingkungan sekitar. Jadi untuk cara kerja dari mesin pendingin khususnya AC split ini, itu bekerja menyerap pada panas dari udara di dalam ruangan, kemudian melepaskan panas tersebut di luar ruangan. Dengan demikian, temperatur udara dalam ruangan akan berangsur-angsur turun sehingga dapat menghasilkan temperatur yang kita inginkan. Udara dalam ruangan yang terisap disirkulasikan secara terus-menerus oleh blower yang terdapat di indoor melewati sirip evaporator. Saat melewati evaporator, udara yang bertemperatur lebih tinggi dari evaporator diserap panasnya oleh bahan pendingin atau kita sebut dengan refrigerant, kemudian dilepaskan di luar ruangan ketika refrigerant melewati kondensor. Ya, mungkin ada yang berpikir bahwa udara dingin yang kita rasakan adalah udara di luar ruangan yang dibawa masuk seutuhnya dan diinginkan oleh perangkat AC. Tapi kenyataannya adalah temperatur udara yang rendah atau dingin yang kita rasakan sebenarnya adalah sirkulasi udara dalam ruangan. Unit AC hanyalah tempat dari bersirkulasinya udara, sekaligus udara yang menangkap kalor atau panas pada udara ruangan hingga mencapai temperatur yang diinginkan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pada AC split ini terdapat prinsip kerja yaitu indoor dan outdoor. Untuk indoornya sendiri itu ada komponen yang pertama itu evaporator, yang dimana komponen ini terbuat dari pipa tembaga yang dililit oleh kisi-kisi yang terbuat dari aluminium. Lanjut yang kedua itu blower. Untuk blower, ketika AC dihidupkan maka blower ini akan berputar. Tujuannya yaitu untuk menghisap udara di dalam ruangan yang kemudian akan mengusap udara dengan kuat. Jadi pada intinya blower inilah yang akan berfungsi sebagai sirkulator udara di dalam ruangan. Dan yang ketiga itu motor blower atau indoor. Motor artinya penggerak. Jadi motor blower adalah alat untuk membuat blower bisa bergerak. Jadi keberadaan dari komponen tersebut sangat penting karena tanpa adanya motor maka blower indoor tidak akan digerakkan. Lanjut yang keempat itu saringan filter udara. Filter udara ini jelas memiliki fungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang berada di dalam ruangan. Dengan kata lain, air filters ini akan membuat udara yang berada di dalam ruangan menjadi lebih bersih. Hal tersebut tentunya juga akan membawa pengaruh baik terhadap kesehatan orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Itu sebabnya mengapa suatu ruangan yang menggunakan AC mempunyai kadar debu yang lebih sedikit. Lanjut yang kelima itu sensor suhu atau termistor. Fungsinya juga mirip dengan alat pengukur suhu tersebut. Jadi termistor yang ada pada komponen indoor AC split adalah untuk menganalisa berapa suhu ruangan yang di luar dan di dalam. Dari sini maka AC akan menyesuaikan suhu yang dikeluarkan dengan berdasarkan pada perintah remote. Lanjut yang keenam itu PCB atau Printed Circuit Board. PCB atau Printed Circuit Board adalah tempat komponen-komponen kelistrikan menempel. Sedangkan tanpa komponen kelistrikan maka semua alat elektronik termasuk AC split tidak akan bisa digunakan. Jadi PCB jika diibaratkan organ pada tubuh manusia adalah otak, di mana semua perintah operasional berasal dari sana. Selanjutnya kita masuk di prinsip kerja AC pada bagian outdoor. Yaitu yang pertama ada kompresor. Pada komponen dalam on atau indoor terdapat refrigerant atau freon yang berfungsinya untuk mendinginkan udara. Pada komponen outdoor terdapat kompresor yang fungsinya adalah sebagai pemompa refrigerator dan bertanggung jawab terhadap sirkulasi udara. Caranya adalah dengan membuat
dua sirkulasi udara yang memiliki tekanan berada. Selain itu, kompresor juga berperan dalam membantu refrigeran lebih mudah berubah wujud cair freon menjadi gas atau udara yang dingin. Juga sebaliknya, merubah udara atau gas dari ruangan menjadi cair sebelum diubah lagi oleh refrigeran. Lanjut, untuk kondensor itu berfungsi untuk memberikan tekanan pada refrigeran dan juga merubah gas atau udara menjadi cair yang kemudian akan dialirkan ke dalam office tube atau pipa kapiler. Jadi kondensor dan kompresor merupakan dua komponen yang penting untuk merubah gas atau udara ruangan menjadi cair untuk didinginkan oleh freon, kemudian mengembalikannya ke dalam wujud semula, yaitu udara yang dingin. Yang ketiga itu overload. Overload pada komponen outdoor AC split berfungsi sebagai sensor terhadap aliran listrik yang akan dipakai oleh kompresor. Komponen ini berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik agar tidak terlalu besar. Dia akan mengganggu kinerja AC dan bisa merusaknya. Saat aliran listrik menuju kompresor terlalu tinggi, maka overload akan memutuskan sehingga kerja kompresor akan tetap berjalan dengan normal. Lanjut, yang keempat, pipa kapiler atau office tube. Pipa kapiler pada AC split berfungsi sebagai penghubung antara refrigeran, kondensor, dan evaporator. Jadi fungsi dari pipa kapiler ini akan menghubungkan aliran dari refrigeran yang berasal dari kondensor menuju evaporator. Nantinya evaporator akan membuat udara menjadi dingin. Pipa kapiler terletak di bagian penyaring udara dan evaporator pada AC split. Lanjut, dryer. Mirip dengan fungsi dari air filters pada komponen indoor, dryer ini berfungsi untuk menyaring udara. Dengan begitu, kotoran dan debu yang tidak sengaja itu tersedot ke dalam AC akan disaring oleh dryer ini sehingga akan menjadi lebih bersih. Selanjutnya itu yang terakhir, fan outdoor. Bagian inilah yang terangkap oleh motherboard seperti bentuk kipas angin pada umumnya. Fungsinya adalah untuk mendinginkan bagian paling penting panas dari komponen AC split, yaitu kondensor. Kipas atau fan outdoor ini juga akan membantu pembuangan udara panas dan juga untuk mengurangi tekanan yang ada pada refrigeran. Komponen outdoor AC split juga harus memiliki kondisi yang baik agar proses pendinginnya udara lancar. Ya, demikian untuk cara kerja dari mesin pendingin khususnya AC split. Sekian dan terima kasih.